Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Muhammad Firdaus. NIT saya 24023 145 dan saya program studi S1 Teknik Dirgantara kelas Alpha di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Nah, di sini saya akan membahas kedua jurnal yang hampir sama membahas tentang proyek kelompok saya, yaitu alat daur ulang sampah PET menjadi filamen 3D printer, yang dimana saya mendapatkan jurnal yang pertama yaitu dengan judul Design of an Extrude Filament Machine for Recycling Waste PET Plastic into 3D Printing Filament, dimana saya menemukan di jurnal Politeknik Aceh. Yang kedua yaitu jurnal tentang low-cost device to upsling PET plastic bottle into 3D printer filament, yang dimana saya mendapatkan di Universitas Jurnal Muhammadiyah Surakarta. Nah, berikut saya akan membahas kedua jurnal secara ringkas melalui bahasa saya, yang dimana saya tujuan membuat ini yaitu untuk mata kuliah pemikiran desain teknik. Jadi berikut saya akan membahas kedua jurnal tersebut. Terima kasih. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Design of an Extrude Filament Machine for Recycling Waste Polyethylene Tereplet Plastic into 3D Printing Filament. Nah, presentasi ini akan membahas latar belakang penelitian, metodologi perancangan mesin, hasil, dan pembahasan serta kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kita masuk ke introduction atau pendahuluan. Perkembangan teknologi 3D printing saat ini sangat pesat dan telah digunakan di berbagai bidang, mulai dari industri manufaktur, pendidikan, hingga penelitian. Salah satu keunggulan utama teknologi 3D printing adalah kemampuannya dalam membuat prototipe dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode manufaktur konvensional. Namun, di balik perkembangan tersebut, terdapat dua permasalahan utama. Pertama, meningkatnya limbah plastik, khususnya plastik polyethylene tereplet atau PET, yang banyak digunakan sebagai botol minuman dan kemasan makanan. Kedua, harga filamen 3D printing yang relatif mahal, sehingga menjadi kendala bagi pelajar, peneliti, maupun pelaku industri kecil. PET merupakan material yang sangat potensial untuk didaur ulang karena bersifat termoplastik dan memiliki ketahanan mekanik yang baik. Dengan proses yang tepat, limbah PET dapat diubah menjadi filamen yang dapat digunakan kembali untuk 3D printing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah mesin extrude filament yang mampu mengolah limbah plastik PET menjadi filamen 3D printing, sehingga dapat mengurangi limbah plastik sekaligus menekan biaya produksi filamen. Selain itu, penelitian ini juga mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya SDGs 9, yaitu industri, inovasi dan infrastruktur, SDGs 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, SDGs 15 dan 5
SDGs 14 dan 15, yaitu perlindungan ekosistem laut dan darat. Yang kedua yaitu kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perancangan dan pengembangan mesin yang terdiri dari perancangan mekanik, perancangan shredder, serta perancangan sistem kelistrikan dan kontrol. Yang pertama itu kita masuk ke konsep kerja mesin extrude filament. Nah, mesin extrude filament bekerja dengan prinsip pemanasan dan ekstrusi plastik pad hingga membentuk filamen dengan diameter tertentu. Nah, alur prosesnya adalah sebagai berikut, yaitu limbah botol plastik pad dipotong menjadi strip panjang menggunakan shredder. Yang kedua, potongan plastik dimasukkan ke dalam extruder. Yang ketiga, plastik dipanaskan hingga meleleh. Yang keempat, plastik cair diekstrusi melalui nozzle membentuk filamen. Yang kelima, filamen didinginkan. Yang keenam, filamen digulung ke dalam spool. Untuk menjaga kualitas filamen, mesin ini dilengkapi dengan sensor cahaya untuk memantau diameter filamen. Yang berikutnya yaitu perancangan mekanik. Dalam penelitian ini dikembangkan 3 desain mekanik mesin extrude filament. Ketiga desain tersebut memiliki komponen utama yang sama, seperti extruder, filament, guide, sistem pendingin, mekanisme penggulung, motor, dan sistem transmisi. Namun, perbedaannya terletak pada bentuk, ukuran, tingkat keamanan, dan kemudahan penggunaan. Untuk menentukan desain terbaik, digunakan metode PAC analis dengan kriteria desain, ukuran, keamanan, keutuhan sistem, fleksibilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa desain 2 memperoleh skor tertinggi sehingga dipilih sebagai desain akhir karena lebih kompak, lebih aman, mudah dipindahkan, komponen listrik terlindungi dalam enclosure. Yang tiga itu desain CAD dan bill of material. Setelah desain terpilih, perancangan detail dilakukan menggunakan software CATIA. Desain ini menghasilkan gambar assembly lengkap yang menunjukkan dimensi mesin, posisi setiap komponen, jalur kabel, dan tempat komponen elektronik. Ukuran keseluruhan mesin adalah sekitar 510 mm x 480 mm dengan berat total komponen mekanik sekitar 5 kg. Material utama yang digunakan adalah polimer, plastik, dan kayu sehingga mesin bersifat ringan dan portable. Yang selanjutnya itu desain shreddernya. Shredder berfungsi untuk memotong botol plastik menjadi strip panjang dan sempit agar mudah dilelehkan oleh extruder. Dua desain shredder dibandingkan menggunakan PAC analis dengan kriteria
stabilitas produk, biaya, kemudahan pengembangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa desain 2 lebih unggul karena lebih stabil dan mudah dikembangkan. Perancangan sistem elektrikal dan kontrol sistem kelistrikan terdiri dari electrical part, yaitu terdiri dari heater dan thermistor. Yang kedua temperatur controller. Yang ketiga motor DC 12 volt. Yang keempat PLC untuk mengatur kecepatan motor. Yang kelima power supply. Yang keenam panel kontrol dan LCD. Seluruh komponen listrik ditempatkan pada control box untuk meningkatkan keamanan pengguna. Pengaturan suhu dan kecepatan motor dilakukan secara manual melalui panel kontrol. Yang selanjutnya yaitu puller dan pengendalian diameter filamen. Puller berfungsi untuk mengontrol diameter filamen. Prinsipnya, kecepatan tarik tinggi ke diameter filamen mengecil. Yang kedua, kecepatan tarik rendah. Selanjutnya, diameter filamen membesar. Oleh karena itu, operator harus menyesuaikan kecepatan motor puller agar diperoleh diameter standar filamen. Nah, yang ketiga kita masuk ke result and discussion atau hasil dan pembahasan. Hasil dari perancangan ini menunjukkan bahwa mesin extrude filamen mampu memenuhi standar industri 3D printing dengan spesifikasi diameter filamen 1,75 mm, suhu ekstrusi 240 sampai 260 derajat Celcius. Selanjutnya kapasitas produksi minimal 1 kg per jam. Integrasi antara sistem mekanik dan elektrik berjalan dengan baik, memungkinkan kontrol suhu yang presisi, operasi motor yang stabil, proses ekstrusi yang konsisten. Aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama dengan adanya enclosure komponen listrik, pengaturan suhu terkontrol, kepatuhan terhadap standar keselamatan industri. Selanjutnya kita masuk ke conclusion and recommendation atau kesimpulan. Sebagai kesimpulan penelitian ini berhasil, yang pertama merancang mesin extrude filamen untuk mendaur ulang limbah PET. Yang kedua menghasilkan desain yang kompak, aman, dan fungsional. Yang ketiga membuktikan bahwa limbah PET dapat diolah menjadi filamen 3D printing berkualitas. Mesin ini berpotensi mendukung pengurangan limbah plastik, produksi filamen berbiaya rendah, penerapan konsep ekonomi sirkular. Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada otomatisasi pengendalian diameter filamen, pengujian kualitas mekanik filamen hasil daur ulang, pengembangan sistem berbasis IoT untuk monitoring proses. Demikian telah saya ringkas pada jurnal yang pertama untuk proyek kelompok saya. Selanjutnya kita akan lompat ke jurnal kedua. Oke, selanjutnya kita akan bahas jurnal kedua yang membahas tentang proyek dari kelompok saya, yaitu dengan judul Low Cost Device to Upcling PET Plastic Bottle into 3D Printer Filament, yang ditulis oleh Ilham Wulkan Rodiana dan tim dari Telkom University.
Presentasi ini akan membahas latar belakang penelitian, metode perancangan alat, sistem IoT, dan aplikasi mobile, hasil pengujian, serta kesimpulan. Yang pertama, kita akan masuk ke introduction atau pendahuluan. Permasalahan limbah plastik saat ini menjadi isu lingkungan yang sangat serius. Salah satu penyumbang terbesar adalah botol plastik PET yang membutuhkan waktu antara 450 hingga 1000 tahun untuk terurai secara alami. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah plastik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran air, hingga banjir perkotaan. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mendorong penerapan konsep 3R. Apa saja itu? Yaitu 3R, yaitu ada reduce, reuse, dan recycle, yang sejalan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya tujuan ke-12 tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan. Di sisi lain, perkembangan industri 4.0 membawa teknologi 3D printing, khususnya metode Fused Diffusion Modeling atau FDM yang semakin populer karena biaya relatif rendah, proses cepat, material efisien. Namun, teknologi 3D printing juga menghasilkan limbah baik dari hasil cetak gagal maupun penggunaan filamen berbahan plastik baru. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan solusi berupa alat berbiaya rendah yang mampu mengubah botol plastik PET bekas menjadi filamen 3D printer, sekaligus dilengkapi aplikasi mobile berbasis IoT untuk monitoring dan kontrol proses produksi. Kita memasuki yang kedua, yaitu metode penelitian atau research methods. Yang pertama yaitu tujuan dan konsep sistem. Tujuan utama penelitian ini adalah pertama, mengembangkan alat daur ulang PET berbiaya rendah pastinya. Yang kedua, menghasilkan filamen yang layak digunakan pada printer 3D. Yang ketiga, memudahkan pengguna melalui kendali berbasis smartphone. Sistem bekerja dengan konsep upcycling, yaitu meningkatkan nilai guna limbah plastik menjadi produk baru yang fungsional. Untuk diagram blok sistem, yaitu yang pertama, botol plastik PET dipasang pada tiang penyanggang. Yang kedua, botol dipotong menjadi strip plastik menggunakan cutter. Yang ketiga, strip plastik masuk ke Hutton extruder. Yang keempat, suhu dipantau menggunakan thermistor. Yang kelima, data suhu diproses oleh microcontroller. Yang keenam, plastik dilelehkan dan diekstrusi. Yang ketujuh, filamen didinginkan menggunakan kipas DC. Yang ke-8, filamen digulung ke spool. Yang ke-9, seluruh proses dikontrol melalui aplikasi smartphone. Smartphone berperan sebagai antarmuka pengguna untuk mengatur suhu dan kecepatan motor. Untuk karakteristik perangkat atau device characterization overview, perangkat ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu bottle cutter, Hutton extruder, thermistor, Arduino Uno, node MCU SP8
266, motor stepper NEMA 17, driver A4988, relay, kipas DC, power supply 12 volt. Keunggulan sistem ini adalah integrasi IoT, di mana data suhu dan kecepatan dikirim secara real time melalui Firebase dan dapat dipantau dari smartphone. Estimasi biaya pembuatan alat ini adalah di bawah 2 juta, sehingga tergolong sangat ekonomis. Selanjutnya kita masuk ke flowchart system. Alur kerja sistem dimulai dari menyalakan alat atau start. Terus yang kedua, memasang botol plastik atau turn on defense, put the bottle in support pole. Yang ketiga, mengatur suhu dan kecepatan melalui aplikasi. Yang keempat, proses ekstrusi filamen. Yang kelima, penggulungan filamen. Yang keenam, penghentian proses jika filamen sudah cukup. Jika filamen belum keluar, pengguna dapat menyesuaikan suhu secara langsung melalui aplikasi. Yang ketiga, sistem kontrol dan aplikasi mobile. Sistem elektronika dan IoT. Arduino Uno berfungsi sebagai pengendali utama, sedangkan node MCU SP8266 digunakan untuk komunikasi nirkabel. Sensor suhu membaca kondisi Hutton secara real time dan relay akan yang pertama memutus arus jika suhu melebihi batas. Yang kedua, menyambung kembali saat suhu turun. Motor stepper dikontrol dengan driver A4988 dan dapat diatur pada kecepatan 1 hingga 10 rpm. Yang kedua itu antarmuka aplikasi Android. Aplikasi Android dibuat menggunakan MIT App Inventor dan memiliki fitur login pengguna, monitoring suhu, monitoring kecepatan motor, input set point suhu dan RPM. Selanjutnya tombol keluar aplikasi. Aplikasi ini terhubung dengan Firebase sehingga data dapat ditampilkan secara real time dan responsif. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengujian motor dan Hutton. Hasil pengujian menunjukkan motor stepper bekerja stabil pada 1-10 rpm. Yang kedua, sistem relay mampu menjaga suhu pada rentang 60 derajat Celcius hingga 210 derajat Celcius. Yang ketiga, Hutton dapat mempertahankan kondisi ekstrusi secara konsisten. Selanjutnya yaitu Quality of Service atau QoS. Pengujian QoS mencakup throughput rata-rata 2904 kilobyte. Yang kedua, paket loss 0%, 100% data terkirim. Yang ketiga, delay rata-rata sekitar 762 ms. Nilai ini dianggap cukup baik untuk aplikasi monitoring non real time. Selanjutnya pengujian filamen dan hasil cetak. Pengujian dilakukan pada suhu 180-210 derajat Celcius dan kecepatan 1-4 rpm. Hasil utamanya yaitu diameter filamen rata-rata 1,7 mm pada 4 rpm, diameter turun menjadi 1,6 mm. Hasil cetak terbaik diperoleh pada 2 rpm dan 200 derajat Celcius.
3 rpm dan 210 derajat Celcius. Filamen PET daur ulang mampu mencetak objek seperti 3D face dan 3D bench dengan kualitas yang cukup baik, meskipun masih kalah halus dibandingkan PLA. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1. Alat berhasil mengubah botol plastik PET menjadi filamen 3D printer. Yang kedua, sistem berbasis IoT memudahkan monitoring dan kontrol proses. Yang ketiga, diameter filamen relatif stabil dan layak digunakan. Yang keempat, konsumsi energi lebih rendah dibandingkan filamen virgin. Yang kelima, biaya alat jauh lebih murah dibandingkan produk komersial. Nah, meskipun kualitas cetak PLA masih lebih baik, filamen PET daur ulang menawarkan keunggulan lingkungan dan ekonomi, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perbandingan kedua jurnal ini, yang dimana dua jurnal ini yang sama-sama membahas pemanfaatan limbah plastik PET menjadi filamen untuk printer 3D, namun memiliki pendekatan yang berbeda. Jurnal pertama berjudul Design of an Extrude Filament Machine for Recycling Waste PET Plastic into 3D Printing Filament. Sedangkan jurnal yang kedua berjudul Locus Device to Upcycling PET Plastic Bottle into 3D Printer Filament. Nah, secara umum, kedua jurnal memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi limbah plastik PET dan meningkatkan nilai guna limbah tersebut melalui teknologi 3D printing. Namun, perbedaan terlihat jelas dari fokus penelitian dan metode yang digunakan. Nah, jurnal pertama lebih menitikberatkan pada aspek perancangan mesin secara mekanik dan elektrikal. Penelitian ini berfokus pada bagaimana merancang mesin extruder filamen yang stabil, aman, dan layak digunakan dalam skala laboratorium maupun industri kecil. Nah, proses perancangannya dilakukan secara sistematis, mulai dari analisis desain menggunakan metode PAC, perancangan CAD, hingga pemilihan komponen mekanik dan kelistrikan. Hasilnya, mesin pada jurnal pertama mampu menghasilkan filamen dengan diameter standar 1,75 mm dan kapasitas produksi sekitar 1 kg per jam, sehingga lebih cocok untuk produksi berkelanjutan. Nah, berbeda dengan jurnal pertama, jurnal kedua ini lebih menekankan pada keterjangkauan biaya dan kemudahan penggunaan alat. Nah, penelitian ini mengembangkan sebuah alat dengan biaya rendah yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, termasuk pelajar dan komunitas. Nah, proses pemotongan plastik PET dilakukan menggunakan botol cutter, bukan shredder besar, sehingga sistem menjadi lebih ringkas dan portable. Selain itu, jurnal kedua mengintegrasikan teknologi Internet of Things atau IoT, di mana proses ekstrusi dapat dimonitor dan dikendalikan melalui aplikasi smartphone berbasis Android. Dari sisi teknologi, jurnal pertama masih menggunakan sistem kontrol manual, di mana pengaturan suhu dan kecepatan motor dilakukan langsung melalui panel kontrol. Sementara jurnal kedua sudah memanfaatkan Arduino, DMCU, dan Cloud Database, sehingga penggunaan dapat memantau suhu dan kecepatan motor secara real time melalui ponsel. Hal ini menjadikan jurnal kedua lebih unggul dalam aspek inovasi digital dan otomasi. Dari segi hasil, jurnal pertama menghasilkan filamen yang lebih konsisten dan stabil, sehingga lebih mendekati standar industri 3D printing. Sementara itu, jurnal kedua menghasilkan filamen dengan diameter rata-rata sekitar 1,7 mm yang masih layak digunakan meskipun kualitas cetaknya belum sehalus filamen komersial
Namun jurnal kedua dalam efisiensi energi dan dampak lingkungan karena konsumsi energi dan emisi karbonnya lebih rendah. Nah, sebagai kesimpulan, jurnal pertama lebih sesuai untuk pengembangan mesin daur ulang PET dalam skala teknis atau industri kecil. Sedangkan jurnal kedua lebih cocok untuk aplikasi edukasi, rumah tangga, dan komunitas karena biayanya murah dan mudah dioperasikan. Nah, kedua jurnal ini saling melengkapi dan dapat menjadi dasar pengembangan mesin daur ulang PET yang lebih optimal di masa depan. Jadi cukup sekian pembahasan dari saya dari kedua jurnal ini yang membahas proyek saya. Mohon maaf atas bila salah kata. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih.